Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Disiapkan oleh para atlet kita, oleh KONI Aceh sendiri. Dan pendengar, hari ini kita hadir dalam dialog kita dengan tema kita adalah atlet Aceh siap raih prestasi pada PON 21 Aceh Sumatera Utara 2024. Untuk itu saat ini sudah hadir bersama saya pendengar. Yang pertama ada Dr. Andes Haji Batiar Hasan MPD selaku Wakil Ketua Umum BIMPRES KONI Aceh dan juga Ketua Pelatda PON 2024 Aceh Sumatera Utara. Juga ada Pak Yan Rahmat AKS MSI selaku pelatih utama Tarung Derajat Aceh. Dan juga ada atlet berprestasi Rika Handayani, atlet seni gerak putri pada PON 21 Aceh 2024. Kita sampaikan juga di mana Rika Handayani ini pendengar, ini adalah di mana pada PON 20 yang lalu di Papua ini meraih medali emas di PON 20 di Papua pada tahun 2021 dan juga peraih 3 medali emas Kejurnas 2022 kelas seni gerak tarung derajat di Bandung, Jawa Barat. Dan kalau di Papua kemarin 1 emas 1 perunggu begitu ya. Kalau di Kejurnas 3 emas 1 perunggu. Luar biasa, kita beri aplaus dulu untuk atlet berprestasi kita. Dan juga pendengar kami sampaikan juga ini ada atlet-atlet tarung derajat juga hadir di sini dan mereka akan siap bertarung pada event PON yang tinggal menghitung hari. Kesiapan seperti apa dan persiapan seperti apa yang disiapkan oleh KONI Aceh dalam hal ini juga. Baik, kita langsung saja ke Pak Batiar selaku Ketua Pelatda. Ini kalau berbicara Pak Batiar tidak tarung derajat saja Pak ya, tapi seluruh atlet begitu ya Pak. Tinggal menghitung hari. Seperti apa ini kesiapan dari atlet kita untuk meraih prestasi karena kita punya target masuk 10 besar. Seperti apa Pak? Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Yang pertama sekali memang kita sudah melakukan Pelatda, sudah kita mulai dan kita buka. Yang dibuka pada waktu itu adalah Pak PJ Gubernur. Pada tanggal 15 Januari kita sudah melakukan Pelatda dengan melakukan baik tes fisik dan tes kesehatan anak-anak semua bersama dengan pelatih. Selama Pelatda ini berlangsung sudah hampir 8-7 bulan. Nah, kita lihat selama kegiatan Pelatda ini khususnya untuk cabang olahraga tarung derajat yang juga mereka ini dengan lapangan yang cukup bagus dalam latihan, bahwasanya punya milik sendiri tarung derajat. Mereka ini juga pernah kita melakukan training camp di Bandung, itu seluruh atlet
sentralisasi yang kita kirim ke sana. Dan sebenarnya ada beberapa event yang mereka juga mengikuti kegiatan. Selama Platda di bawah bimbingan Pak Yayan, Pak Razali dan ada beberapa pelatih, tentu mereka ini betul-betul sudah sangat siap karena ada beberapa kali melakukan tryout dan uji coba. Malahan mendatangkan beberapa provinsi kemari untuk latihan bersama. Dan mereka ini betul-betul sudah siap seandainya pun bulan depan atau besok PON dilaksanakan, anak-anak atlet ini dengan pelatih dan pengurus semua sudah siap untuk berlaga. Dan memang mereka ini juga kita bebankan target medali. Tapi kalau di KONI hanya menargetkan 5 medali, tapi mereka ini insya Allah akan memperjuangkan lebih dari 5. Dasarnya kita membuat target kepada tarung derajat itu karena dasarnya dari PON-PON sebelumnya. Karena di tarung derajat setiap kegiatan PON maupun kejurnas itu selalu menyumbangkan medali. Di sini sangat disiplin dalam berlatih. Di bawah bimbingan Pak Yayan saya pikir betul-betul bertanggung jawab untuk mengangkat prestasi dan marwah masyarakat Aceh. Saya pikir ini yang sudah dilakukan oleh tarung derajat. Saya pikir cabang-cabang lain juga demikian dan mungkin ini adalah kesempatan yang pertama kita lakukan dialog di tarung derajat ini yang cukup megah gedungnya ya. Ya, saya pikir itu Pak. Iya, Pak Bahtiar, tentu punya strategi nih Pak untuk bagaimana sih Aceh sendiri dapat meningkatkan perform daripada atlet sendiri Pak menghadapi event agenda PON ini. Ini kita sudah punya strategi ya. Kalau kita melihat bahwasanya dalam menghadapi PON ini tentu kalau tarung derajat ini memang ada beberapa provinsi saingan yang sangat berat. Termasuk ada beberapa provinsi di Papua dan Jawa Barat. Saya pikir Jawa Barat itu dan mungkin Pak Yayan bisa memberikan mana provinsi-provinsi yang sangat kuat yang dihadapi oleh tarung derajat kita Aceh. Saya pikir ini bisa kita jelaskan. Oke, baik. Kita ke Pak Yayan. Pak Yayan tadi sudah dijelaskan oleh Pak Bahtiar bahwa beberapa item yang mungkin yang harus kita siapkan. Atlet sudah siap, kita harapkan juga bisa mendapat 5 medali lagi ya seperti itu untuk medali emas. Nah Pak Yayan, mungkin ada strategi seperti apa kiat-kiat yang didapatkan dalam hal ini juga sehingga performan dari atlet tersebut bisa bertarung ke depan menghadapi berbagai provinsi dalam hal ini juga menjadi sang juara begitu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih yang kami hormati Pak Bahtiar, Ketua Platda dan Ibu, semua teman-teman atlet tarung derajat. Alhamdulillah selama keberadaan kita 22 tahun di Aceh, kami dibimbing oleh KONI, kami dibimbing oleh para praktisi olahraga yang hari ini ya alhamdulillah tarung derajat tetap berkembang. Yang pertama program kami strategi dari awal pasca tsunami dulu adalah bagaimana kita menaikkan atlet ini menjadi program ke masa depan. Jadi kalau di tarung derajat ini ada program yang namanya sustainable, keberlanjutan. Contoh hari ini adalah atlet-atlet juara Papua dikolaborasikan dengan juara nasional. Jadi kita tidak boleh terputus generasi. Nah itu pertama. Jadi kalau hari ini kami berpikir PON Aceh, kami sudah berpikir PON NTB. Kayak kemarin kami berpikir di Jawa Barat, kami sudah berpikir Papua. Jadi kenapa kami itu lakukan? Karena olahraga ini tidak bisa dilakukan dalam 1 hari, 2 hari, 3 hari, tapi perlu waktu yang panjang. Mohon izin ini contoh Rika Handayani, Rika ini dari 2008 kita siapkan, dari sejak SMP dia ya, sejak SMA. Nah, jadi sekarang dia metiknya di 10 tahun ke depan. Sekarang sudah menjadi, maaf mungkin ini hari ini beliau masa puncak ya, karena sudah 26 usianya. Tapi waktu usia 22 beliau sudah nasional juara gitu. Nah nanti ada penggantinya, di sini ada Icut, ada apa Nisa, ada Sinta. Jadi ada generasi 19 tahun, 20 tahun di bawah beliau. Jadi tarung derajat hari ini adalah kolaborasi usianya rata-rata 24 tahun ke bawah.
Ya, ada yang 26, hanya beberapa orang saja. Tapi rata-rata 19, 20. Jadi waktu di NTB nanti mereka ini akan di usia 24 atau 23, masa puncak. Tapi mereka sudah punya pengalaman nasional di PON hari ini gitu. Itu pertama. Yang kedua, Tarung Dat ini mungkin Pak Bahtiar merupakan orang tua kami selama ini di Platda, membimbing kami selama beberapa kali event PON dan event Prapon. Jadi Tarung Dat ini bagaimana caranya gedung yang sangat megah ini yang bantuan pemerintah, alhamdulillah ini impian kami 20 tahun sebelumnya, jadi ini kita manfaatkan menjadi prestasi sekaligus prestise gitu. Karena tanpa ada prestasi nggak ada prestise, tidak ada gengsi. Jadi alhamdulillah. Terus yang ketiga, hari ini kami hadir, ini rata-rata putra-putri Aceh. Kami dari 2002 berdiri, Tarung Dat tidak ada putra-putri dari luar Aceh. Jadi kami pertahankan sampai sekarang bahwa hari ini hadir para juara PON ini adalah asli putra-putri Aceh. Dari mulai Singkil, Subuh Salam, Aceh Tamiang, Aceh Tengah, Aceh Tenggara, Gayo Luwes, Banda Aceh sampai ke timur, sampai ke Pidi dan sebagainya. Malah hari ini TRK ini dari Tamiang. Pak ini Kang Hengki dari Subuh Salam, Kang Davi dari Pidi. Jadi rata-rata orang-orang daerah semua. Teh Nanda ini juara antar master nasional, ini dari Aceh Besar. Jadi ini Intan misalkan dari Subuh Salam, Sinta dari Banda Aceh, Aceh Jaya, Ella, semua ini putra-putri Aceh, tidak ada dari luar, alhamdulillah. Karena yang saya katakan tadi, Tarung Dat tetap bagaimana memuliakan putra-putri Aceh menjadi juara-juara event nasional dan internasional. Demikian, Bu. Iya, Pak Yayan tadi mengatakan rentang cukup lama melatih mereka ya, dari usia sekian begitu. Nah ini dari awal sampai mereka sukses. Seperti apa ini Pak yang diberikan pemahaman bagi mereka sendiri ini, sehingga mereka punya kekuatan begitu? Alhamdulillah, jadi seluruh pelatih Tarung Dat di kabupaten kota hari ini yang ada 23 kabupaten itu setiap setahun itu minimal 2 kali upgrade ke kawah ke sini. Sehingga waktu mereka membimbing melatih persiapan di level daerah, mereka sudah punya format program desain yang sama dengan provinsi. Nah, provinsi pun kami mendesain sesuai dengan dari perguruan, dari pusat, dari PB. Sehingga tidak terputus komunikasi, interaksi antara pelatih perguruan pusat dengan pelatih provinsi maupun pelatih daerah. Nah, hari ini alhamdulillah Aceh menjadi ikon. Ikon dalam arti contoh seperti ini. Seni gerak itu ada 7 nomor. Di seni gerak itu kan rata-rata kan atlet-atlet elit, atlet-atlet terbaik yang disiapkan menjadi atlet-atlet teknik gitu. Nah, harusnya kan mohon maaf Jawa Barat kan puncak pusatnya sebagai juara seni gerak. Dari 7 nomor Aceh 5 emas. Jabar 1 emas. Jadi nah di sini mohon izin bisa dilihat karakter Aceh ini luar biasa gitu. Jadi, bisa dikalahkan Jabar ya, seperti itu ya? Bukan dikalahkan, makanya kita jadi juaranya gitu. Nah, jadi tapi tidak boleh sombong kita, tidak boleh sombong. Tapi intinya hari ini alhamdulillah, dan yang saya sangat bangga dan luar biasa ini adalah seluruh pelatih Tarung Dat tadi anak-anak Aceh juga, mantan-mantan juara PON. Jadi dari mantan juara PON 2008, 2012, 2016 sampai kemarin Papua, sekarang kami hadirkan menjadi pelatih adik-adik kita di sini. Sehingga ada semacam rasa kebersamaan. Jadi kami tidak boleh menghilangkan tradisi, karena mereka ini lahir dari abang-abangnya yang juara. Abang yang juara juga lahir dari abang yang juara. Jadi sehingga mereka ada kebanggaan, oh ini contoh saya, oh ini pilot project saya, oh ini profil saya. Sehingga mereka ada rujukan, bukan orang lain, abangnya sendiri, seniornya dia sendiri gitu. Itu mungkin yang membuat kami alhamdulillah berhasil terus. Oke, baik Pak Yan, selama berlatih sudah cukup lama ya, punya target dong seperti apa, siapnya mereka seperti apa, mungkin Pak Yan sudah melihat bagaimana nih atlet ini. Ya mudah-mudahan mohon izin kami mohon doa dari seluruh rakyat Aceh, masyarakat Aceh dan terutama Bapak kami, pembina kami, pembimbing kami hari ini tadi disampaikan oleh Pak Ketua Platda bahwa kita ditarget menimba medali emas. Insya Allah bismillah, insya Allah kita akan upayakan seperti yang disampaikan oleh Bapak. Makanya hari ini kami jujur saja dengan program Platda seperti ini kami harus berpikir cerdas gitu ya. Contohnya begini, kami ini 24 atlet untuk ikut PON dari mengikuti 21 nomor. Alhamdulillah kami diberikan dukungan itu 16 sentral, 8 desentral. Nah yang 8 desentral itu tidak boleh di daerah. Makanya kami seizin Bapak kemarin menarik anak desentral dia itu ke pusat, ke sini, ke sentral. Kami inapkan, kami siapkan makan karena biaya uang sakunya sudah dari KONI. Jadi mereka tidak parsial, tidak boleh kami ini programnya parsial, harus menyatu. Nah hari ini kami hadir 24. Dari bulan 4 kemarin kami sudah 24 orang. Walaupun mohon maaf dari pihak pimpinan KONI, misalkan ada di sentral, kami tetap kumpulkan semua. Nah itu salah satu upaya bagaimana kami untuk
ikhtiarnya itu untuk meningkatkan prestasi, itu salah satu ikhtiar kami. Yang kedua, kemarin saya lapor ke Bapak juga bahwa kami setiap bulan itu 2 kali tes event. Kenapa tes event? Biar atmosfer pertarungan itu tidak hilang. Ya, kenapa ada tes event? Karena dengan adanya tes event semua anak-anak siap tempur. Nah, insya Allah minggu ini, hari Minggu kita ada tes event PB PON. Jadi kita hadirkan TD dari pusat semua dan dilaksanakan di BMA, di Balai Masyarakat Raya Aceh. Itu akan dibuka oleh Pak Gubernur. Nah, kita tampil di tempatnya pertandingan PON. Kami bersyukur hari ini pemerintah, terutama PB PON memberikan dukungan kami untuk tes event di tempat kami bertanding. Nah, ini salah satu upaya mungkin Pak Ketua. Dan yang terakhir, yang tadi saya sampaikan kepada adik-adik saya, hati-hati saya bahwa hari ini kalian kebanggaan Aceh. Hari ini kalian adalah putra-putri terbaik Aceh yang turun di olahraga. Kita semangat, kita kapan lagi, mungkin ini siapa tahu ini yang terakhir di PON ini. Kita tidak tahu di PON nanti kita masih tampil. Makanya manfaatkan kesempatan peluang ini menjadi sejarah. Itu saja Bu, mungkin dari kami. Oke, upaya apa Pak dalam hal kesehatan mereka sendiri, kebugaran bagi atlet sendiri Pak yang dipersiapkan? Kalau latihan kami sudah dibimbing oleh KONI, kemarin ada dokter-dokter dari KONI, ada para praktisi KONI. Jadi kami sudah berlatih dari 2 tahun yang lalu. Jadi kami ada persiapan umumnya TPU, ada TPK-nya, sekarang ini masa prakompetisi. Jadi hari ini rata-rata alhamdulillah atlet kami sudah siap menuju ke PON, insya Allah. Dari kesehatan juga mereka sudah siap ya Pak? Insya Allah sudah siap, karena setiap waktu dikontrol sama dokter KONI Bu, sama dokter Platda ya. Iya. Oke, baik, kita ke Rika Handayani selaku atlet tarung derajat yang meraih prestasi begitu ya. Nah, tentu kesiapan kita tinggal menghitung hari agenda PON 21 ini di Aceh. Ini seperti apa yang sudah Rika persiapkan? Karena kita punya target target untuk prestasi. Bismillah. Kalau kita yang pertama, yang penting tekad di tujuan awal kita di sini itu apa? Pasti juara gitu ya kan. Yang paling penting itu semangat sih. Kalau nggak semangat, ya pasti kita loyo. Latihan juga lemes-lemes gitu ya kan. Yang paling penting sih semangat, niat, usaha, doa. Itu sih yang paling penting. Oke, kalau melihat prestasi yang luar biasa, terus bagaimana mengatur waktu antara kita olahraga dan juga pendidikan, seperti apa yang Rika lakukan? Ini kan harus seiring dan sejalan ya seperti itu. Alhamdulillah saya setelah PON kemarin dapat beasiswa dari UT, saya kuliah di UT. Jadi saya kan itu kuliahnya online kan, jadi bisa diseimbangin dengan latihan sama kuliah saya. Jadi nggak mengganggu di jam kuliah dan latihan saya gitu sih. Iya, kenapa sih bisa suka dengan tarung derajat? Sehingga bisa mencintai tarung derajat. Boleh dong diceritakan sedikit. Di tarung derajat ini sih kayak lebih kekeluargaan. Di lain juga kekeluargaan juga gitu. Tapi di sini kayak lebih jadi diri sendiri gitu. Taklukkan dirimu oleh diri sendiri gitu. Kayak moto kami, aku ramah bukan berarti takut, aku tunduk bukan berarti takluk. Keren. Oke, tarung derajat ini kan pembelaan diri ya bisa dikatakan ya seperti itu sih, bisa masuk ke seni bela diri juga ya. Nah, apakah memang ada sesuatu hal yang mungkin saya harus punya kekuatan, saya harus tangguh begitu sebagai seorang perempuan begitu? Bagaimana? Iya sih, kalau sekarang kan apalagi zaman sekarang ini aneh-aneh ya, kayak banyak lah di luar sana yang begal lah, itulah kan perampokan atau apa. Kayak saya dari dulu sih memang kayak dibilang tuh kayak lebih nggak yang menye-menye kayak gitu, maksudnya kayak maksudnya kayak tomboy dibilang gitu kan. Jadi dari dulu tuh emang udah, jadi kalau ngelihat dulu ngelihat bela diri itu apa itu gitu kan, pengen ikut gitu kan, tapi kayak mana ya maksudnya kayak gitu. Terus dikenalin sama kawan tarung derajat ini gitu kan. Ya udah lanjut sampai sekarang. Gitu. Hingga mencintai tarung derajat ya, bisa meraih prestasi ya begitu. Ya, nah, oke. Apa yang menjadi ketika mengikuti pertandingan begitu, ada yang menjadi sebuah saingan tidak dari provinsi lain? Siapa yang menjadi kira-kira ini? Kira-kira ini menjadi pesaing kuat ini ya. Begitu. Jabar kali ya. Jawa Barat saja?
Jateng. Jatel. Jateng. Itu menjadi pesaing kuat ya seperti itu ya. Itu pada PON Papua kemarin itu begitu. PON Papua kemarin begitu. Tapi bisa meraih prestasi ya, medali begitu. Alhamdulillah, berkat usaha dan kerja keras. Nah, Aceh ini kan sebagai tuan rumah nih, kita nak mau kalah dari kemarin dong. Ya. Apa persiapan yang sudah dilakukan oleh Rika sendiri dan teman-teman semuanya? Bismillah, insya Allah kita sangat siap untuk PON ini. Insya Allah kita akan memberikan yang terbaik. Dengan ngelihat prapon kemarin, yang seni gerak prapon kemarin, kita pelajarin orang itu gimana, insya Allah kita akan lebih lagi dari mereka. Punya strategi dong? Bagaimana strateginya? Strateginya, bimbingan pelatih lah pokoknya yang paling penting itu. Iya, satu hari berapa kali latihan nih? Kami biasa selesai subuh itu udah pasti jogging kan, kebugaran. Setelah itu lanjut latihan sampai jam 12, lanjut lagi jam 3. Sampai sore? Sampai sore. Malam istirahat? Malam istirahat. Begitu ya, jadi di karantina ya selama ini? Ya. Sudah berapa lama di karantina? Kita udah 2 tahun sih, dari 2022. Itu kita 2022 lanjut ke Jurnas, lanjut lagi 2023, lanjut lagi. Berarti pulang dari Papua langsung ya? Langsung. Latihan lagi Ya, kembali langsung. begitu ya. Nah, Rika mendapatkan prestasi ya. Reward yang didapatkan apa ini? Boleh dong diberitahu. Reward, Bukan harapan, reward yang sudah Reward yang didapatkan. udah Bonus misalnya bonus. begitu dari Alhamdulillah. pemerintah, dari KONI sendiri. ya alhamdulillah kemarin dapat waktu PON sekian lah. Yang udah. Tidak bisa disebutkan ya, sekian begitu. Alhamdulillah, alhamdulillah. Iya, bisa beli rumah begitu. Alhamdulillah ya seperti itu. Alhamdulillah dapat motor juga dari DPR kami di sana di Aceh Tamiang. Aceh Tamiang Ya. begitu. Jadi support dari pemerintah daerah setempat juga begitu luar biasa ya. Alhamdulillah. Dari sangat pemerintah daerah juga di sini ya, luar biasa. Jadi punya kebanggaan tersendiri. Nah, dari orang tua sendiri bagaimana ini dengan kegiatan yang Rika ikuti selaku atlet berprestasi begitu? Alhamdulillah sangat mendukung ya. Tapi kan namanya juga orang tua ngelihat anak perempuannya gitu. Kenapa anak ikut paling kecil ya gitu ya kan. Bidangnya cabur keras begitu ya? Pasti khawatir gitu kan, Dek capek loh Dek gitu ya kan. Udahlah Dek nggak usah lagi gitu Dek. Tapi pasti kan anaknya itu mau cita-citanya itu kecapai gitu ya kan. Memang oh ini harus gitu ya kan, harus juara harus ini. Nggak apa-apa mak, nggak capek gitu ya kan. Jadi punya tip khusus dong untuk teman-teman bisa berbagi seperti apa kita meraih juara dan menjadi sang juara. Yang paling penting semangat, tekad, jangan sia-siain kesempatan yang udah dikasih. Karena kesempatan nggak datang 2 kali. Iya, oke, luar biasa. Kita beri plus dong buat temannya nih. Rika luar biasa. Pak Batiar, kembali lagi Pak Batiar. Kalau tadi atlet berprestasi sudah menyampaikan berbagai kiat-kiatnya seperti apa. Nah, koordinasi seperti apa dilakukan dari pihak KONI dengan pelatih, dengan atlet sendiri Pak Batiar, seperti apa ini Pak? Sehingga mereka ini bisa siap untuk menghadapi event ini ke depan. Baik, memang itu seluruhnya atlet kita itu memang sudah kita peladdakan. Tentu kesiapan karena ini adalah merupakan atlet yang kita lakukan sentralisasi. Jadi mereka ini semuanya kita tempatkan pada satu tempat. Tentu ada membangun baik silaturahmi maupun kedisiplinan dalam berlatih. Kita sangat mengharapkan dari apa yang disampaikan oleh Pak Yayan dengan atlet itu. Memang disiplin itu yang sangat utama dalam kita melakukan pelatda dan memang semangat daripada atlet itu. Dan tujuan akhir adalah dia akan mendapatkan satu prestasi yang cukup baik. Ini adalah merupakan seluruh atlet ada cita-citanya itu di dalam saat dia menghadapi PON nantinya di tanggal 8 September. Saya pikir kalau di Tarung Derajat saya tidak ada kekhawatiran lagi karena memang cabang ini penuh dengan disiplin dan Yakin taat. Bang, gitu Pak Ya kan?
Jadi bisa kita sedikit enjoy berpikir terhadap Tarung Derajat. Mungkin kalau cabang-cabang yang lain kita harus kerja ekstra ya. Memang inilah ada kelebihan-kelebihan. Mungkin sudah ditanamkan oleh pihak pelatih, ada semacam kekeluargaan yang cukup tinggi mereka ini. Nah, jadi ini yang membuat mereka ini berhasil. Memang kalau kita lihat lawan memang semua sama, yang dihadapi sama-sama latihan, sama-sama itu semua. Tapi ada keunggulan dan teknik-teknik yang tidak dimiliki oleh orang. Saya nonton langsung itu. Jadi kalau ada orang berpikir bermacam-macam di luar itu hal yang sangat salah. Di seni kita lihat, memang itu penilaian di seni itu sangat abstrak sekali. Tapi kemampuan anak-anak kita itu memang luar biasa. Tidak bisa dilakukan oleh orang lain. Nah, di seni ini kan mana gerak yang terhebat yang tidak bisa dilakukan oleh orang lain, itu dia mendapatkan juara. Baik di tarung maupun di cabang-cabang lain. Apakah itu cabang senam atau silat atau apalah yang namanya penilaian abstrak. Itu adalah gerak yang tidak bisa dilakukan oleh atlet lain, maka dia akan juara. Saya pikir itu dia. Iya, jadi penilaiannya itu ya Pak. Kita ke pelatih lagi Pak Yayan. Kata Pak Bahtiar bahwa penilaian tersebut dari gerak seni yang tidak bisa diikuti oleh orang lain begitu, yang sulit untuk diikuti oleh orang lain. Seperti apa punya ide-ide seperti itu sehingga punya gerakan tersendiri yang khusus dan Aceh nggak diragukan lagi kalau untuk Tarung Derajat begitu? Ya, makasih Pak Ketua. Pak Ketua tadi udah menjelaskan strategi dan siasat tadi ya. Iya. Beliau tuh menyaksikan langsung di Papua kemarin bagaimana Tarung Derajat berkompetisi dan tampil. Jadi ada 3 dalam konsep seni gerak. Tapi ini sebenarnya tergantung kita yang menginovasi ya. Tapi boleh dibocorin dong Pak. Ada Kang Iqbal nggak di sini? Mana Kang Iqbal? Coba panggil Kang Iqbal. Oke. Bapak, Ibu dan adik-adik yang saya hormati, hari ini saya membuka sedikit. Saya ini orang Bandung, orang Jawa Barat. Mungkin Bapak Ibu tahu kalau Jawa itu passion. Passionnya kan luar biasa kalau orang Bandung. Nah, saya lahir di perguruan Bu. Saya latih di Bandung selama 20 tahun ini, saya ke 32 tahun di Tarung Derajat. Jadi saya ini dulu juara tarung bebas juga Bu. Waktu masih sifatnya tarung bebas tanpa ada pelindung seperti UFC gitu kalau sekarang ya. Nah, saya dulu juara, alhamdulillah saya pun merupakan salah satu pelatih, alhamdulillah terbaik hari ini di Indonesia. Jadi saya ingin memberikan yang terbaik bagi Aceh. Jadi saya berinovasi Bu. Saya sudah jadi orang Aceh, saya sudah makan minum di Aceh, saya sudah beristri orang Aceh, sampai mati pun saya di Aceh. Berarti saya yang terbaik untuk Aceh. Ini bukan idealisme Bu, tapi adalah komitmen, militansi. Beda idealisme dengan komitmen militansi. Kalau idealisme itu bisa dikarang-karang saya pikir. Tapi kalau komitmen militansi itu adalah keikhlasan. Sebenarnya keikhlasan itu tidak boleh dikatakan, itu hanya Tuhan yang tahu. Jadi saya sampaikan ke adik-adik saya. Saya sudah insya Allah bismillah ada 5 yang usahakan. Saya sudah melatih atlet juara PON, juara Asia Tenggara. Saya sudah melahirkan pelatih nasional dan pelatih internasional. Alhamdulillah saya sudah melahirkan tradisi juara di PON. Dan hari ini alhamdulillah pemerintah rakyat Aceh memberikan gedung yang sangat megah. Di Indonesia nggak ada Bu, hanya di Aceh gedung seperti ini ada. Berarti kan pengakuan orang Aceh luar biasa ke Tarung Derajat. Tapi itu semua ada doa dan ikhtiar latihan. Nah mungkin tiba-tiba gubernur rakyat Aceh memberikan gedung sebesar ini, pasti kan ada prestasi. Yang terakhir mohon izin Pak Ketua, kami berniat, bernazar, ikhtiar sama adik-adik saya, kita juara umum di PON. Biar 5 rukun Islam ini lengkap, 5-5-nya sampai ada stempel sah Aceh itu sebagai sang juara Tarung Derajat. Ya sama-sama adik-adik, yuk sama-sama kita megahkan Aceh ini. PON Aceh ini, bayangkan Ibu, ini stadion di depan kita ini megah, tempat kita pembukaan nanti. Anak-anak tiap hari di sini latihan. Masa kita nggak ada mimpi besar sebenarnya. Sama anak saya sampaikan, ini gedung kita di hadapan stadion pembukaan nanti. Coba pikir, tanamkan menjadi kekuatan kita. Karena yang katakan sama Teh Rika betul, tanpa semangat nggak ada apa-apa Bu. Apapun halangan itu gampang, yang penting semangat dulu gitu. Ya saya juga seorang PNS Bu, ASN, jadi saya berpikir aduh ini harus maksimal nih. Apalagi Pak Ketua hari ini mensupport kan, mensupport. Kita harus mati-matian.
Beliau dari zaman PON Jawa Barat sampai sekarang menjadi ketua Pelatda, berarti kan pengakuan olahraga ke beliau luar biasa. Nah, beliau kalau ada apa-apa izin, Kang Hean ini gini, siapa? Hari ini aja dia bangga gitu. Kok beliau ke Tarung Derajat ya, kenapa nggak ke tempat yang lain gitu kan? Saya bilang mungkin Bapak alhamdulillah, padahal Bapak ini ketua atletik loh. Nah, mungkin alhamdulillah Bapak lebih nyaman di sini. Makanya terima kasih Pak, Bapak sudah memberikan kepercayaan sama kami, Ibu juga, Bapak Ibu semua. Jadi itu Bu tekad kami, itu satu. Yang kedua, kami ini keluarga olahraga Tarung Derajat. Setiap rekrut atlet, setiap apapun atlet yang berlatih di sini, kami tetap komunikasi dengan keluarganya, dengan orang tuanya, pokoknya kami tidak boleh jauh dengan keluarga mereka. Kalau Irika alhamdulillah sudah bersuami, ini sudah punya suami Bu. Suaminya dukungannya luar biasa. Saya dengan suaminya dekat, saya minta izin, minta doa dari suaminya bagaimana istrinya itu jadi juara. Rupanya alhamdulillah istrinya juara Bu, karena doa dari suaminya itu. Nah makanya saya bilang anak-anak juga, kalian nggak boleh harus tiap minggu minimal 4-5 kali nelpon orang tua, doa, tiap sholat doa. Kenapa? Itu kunci utama dari orang tua. Tidak ada seorang anak apapun atlet berhasil atau istri atau suami tanpa dari keluarga. Makanya keluarga olahraga Tarung Derajat. Itulah dasar kami Bu. Yang terakhir, pengurus kita harus sehat. Pengprov harus sehat, Pengcap harus sehat. Bagaimanapun kita mau berprestasi kalau pengurus nggak sehat. Pengurus, pelatih, atlet itu harus sehat tiga-tiganya. Otot, otak, dan nurani. Seperti baju saya. Otot, otak, dan nurani. Ototnya adalah kita pelatih, otaknya adalah strategi pelatih, nuraninya adalah pengurus. Itu tiga tidak boleh lepas. Makanya di Tarung Derajat kami pengurus, pelatih, dan atlet tidak boleh berpisah. Alhamdulillah, terima kasih, itu aja. Iya, luar biasa ini. Pelatih kalian memang ini yang memberikan tip-tip yang sangat baik sekali bagi atlet sendiri, Pak Yayan sendiri. Tadi Pak Yayan menyampaikan bahwa dukungan itu sangat penting sekali ya Pak Yayan. Nah, kalau melihat seperti tadi disampaikan Rika, ada pesaing ya ketika kita bertarung. Jawa Barat, satu lagi Kalsel ya. Iya, Jaksel ya seperti itu ya. Oke, seperti apa nih Pak Yayan melihat strategi-strategi ini sehingga kita seperti Pak Bahtiar harapkan kita tidak terkalahkan begitu. Ya kita ada 21 nomor medali pertandingan emas yang akan dipertandingkan resmi di PON. Itu 21 medali itu kalau kita minimal target 5 itu bismillah juara umum. 5 medali emas. Karena Papua kemarin juara umum hanya 4 medali. Jabar itu waktu di Jawa Barat medali emasnya 5 juara umum. Nah saya izin sama Bapak, sama Pak Ketua KONI juga, sama teman-teman, kita targetkan minimal 7. Seperti Rencong Aceh. Untuk Tarung Derajat ya, begitu ya, 7 ya? Karena Pak Ketua Umum 7 besar katanya, 10 besar. Udah kita tancapkan Rencong Aceh, ini pas kali ini Rencong, kan kayak 7 emas. Udah. Kebetulan saya anak juga 7. Jadi 7 ini angka luar biasa. Rasul aja anaknya 7. Jadi apa yang kita takutkan? Bismillah, kita Rencong Aceh kita tegakkan hari ini. 7 medali emas, Rencong, Pajajaran, Aceh. Iya. Siap semua 7 medali? Ya. Oh, keren. Oke. Kalau untuk mungkin maaf satu lagi Pak, maaf. Untuk lawan hari ini kita ada Sumut tuan rumah Pak. Itu berat. Sumut itu nggak boleh dianggap remeh Bu. Itu tuan rumah. Persiapannya luasnya kayak Aceh. Yang kedua Jawa Barat pasti pusatnya Tarung Derajat. Hari ini sedang naik persiapan NTB. NTB jangan anggap remeh karena calon tuan rumah masa depan. Ini bukan nggak boleh dianggap remeh. Pasti mereka akan habis-habisan bagaimana mencari poin di Aceh, mencari hasilnya apa? Cari kesempatan. Mereka akan, karena NTB pun rankingnya tidak main-main, 10 besar di Papua kemarin. Nah, gitu. Yang terakhir ya ada saingan kuat yaitu Kaltim dan Jateng. Jadi ada 5 daerah terkuat yang akan bagaimana mengalahkan Aceh. Kalau kami di Tarung Derajat, tapi kalau yang lain nggak tahu saya Bu. Terima kasih. Iya, mudah-mudahan ini mereka sudah siap dengan konsekuensinya seperti itu ya Pak. Oke, baik. Ada kendala Pak Yayan dalam melatih dan sebagainya karena ini sesuatu hal yang kita ingin mencapai yang terbaik begitu Pak Yayan? Di Tarung Derajat khususnya Pak Yayan. Kalau di Tarung Derajat tadi Bapak udah sampaikan, kalau dari luar mungkin perfect sekali gitu ya. Tapi ya kita pun namanya organisasi ada dinamis Bu. Nggak boleh kita mengatakan sudah sempurna, hanya yang Tuhan yang punya sempurna itu Bu. Ada dinamis itu sebagai pembelajaran atau tabayun kita sebenarnya. Jadi Tarung Derajat itu tidak pernah memunculkan masalah keluar. Di dalam kita selesaikan. Yang penting orang tidak boleh tahu. Tapi bukan berarti kita nutup diri, bukan itu. Tapi di antara kita juga ada permasalahan. Tapi minimal semua kita laksanakan. Contoh yang Bapak tadi saya sampaikan ke Bapak, Pak, kami tidak bisa Pak 24 hari itu terpisah. Hari ini kami harus menerima program Pelatda dari KONI. Mohon izin mungkin karena keterbatasan anggaran APBD kita kurang.
tapi kami nggak boleh mengeluh. Kami izin Bapak, izin Pak Ketua KONI, kami ingin menarik atlet-atlet kami dari luar, dari daerah. Karena mereka hanya diberikan uang saku saja. Saya tidak yakin di daerah itu bisa latihan seperti kami di sini. Kami tariknya 8 orang, kami biayai di sini. Gitu. Jadi itu salah satu ikhtiar kami. Bukan kami harus mengeluh hari ini. Wah gimana KONI? Kami ini nomor 1 di Aceh Tarung Derajat olahraga cabur olahraga nomor 1. Kenapa pelayanannya tidak seperti ini? Karena kami prioritas 1 nih. Targetnya emas banyak ini-gini. Kita kalau mau ngamuk ke siapa? Marah-marah ke siapa? Emang karena kondisi kita pun harus memahami itu. Tapi tidak boleh kita mengeluh. Ya udah, ikhtiar, bismillah, ada pengurus, ada pelatih, ada atlet, ada orang tua, kita diskusi. Oke, kita tarik semua. Ini kan adalah kawah. Tempatkan di sini. Oh, masalah makan kita siapkan. Yang penting anak-anak tetap latihan, tetap sehat. Itu yang penting gitu. Itu salah satu trik kami, Bu. Mau menyelesaikan masalah. Nggak boleh kami teriak-teriak keluar. Kenapa? Yang mau kan orang Aceh juga. Apa nih Aceh itu rumah begini, tapi kok kami kan orang Aceh, kenapa harus keluar? Kita nggak boleh buka keluar ke orang, malu kita. Selesaikan dulu di dalam, bukan kita hebat, bukan. Itu ikhtiar yang pertama. Yang kedua, ya hari ini Bapak sudah maksimal saya pikir membantu semua cabur. Ya hari ini ada yang keluar negeri ya Pak ya, ada yang keluar negeri, beberapa cabang olahraga. Itu salah satu ikhtiar KONI saya pikir. Kasih juga pengurus KONI kebetulan Bu, diajak Bapak di KONI gitu kan. Itu salah satu ikhtiar KONI bagaimana memaksimalkan prestasi. Ada beberapa cabur yang keluar negeri saya kira. Karena ada kesempatan, ada kerjasama. Itu alhamdulillah luar biasa. Kita dorong, kita support gitu Bu. Jangan dibuat iri gitu, nggak boleh. Wah dia enak, aku enggak. Nggak boleh gitu Bu dalam olahraga itu. Kalau enggak, niatnya sudah jelek gitu. Makanya Tarung Derajat dari mulai niat pertamanya nggak boleh jelek dengan siapapun. Yang kedua ada masalah kita selesaikan. Yang ketiga kalau capek ya sudah lapor Bapak. Pak Yayan capek, gini-gini gimana? Pasti Bapak ada solusi. Nggak mungkin harus teriak-teriak ke Bapak protes. Ini orang tua, nggak mungkin kita marah sama orang tua kita. Kita menghadap, Pak Yan nggak sanggup lagi gimana Pak? Nggak mungkin orang tua, wah kita habis strategi Yan gini Yan. Pasti ada solusi sama orang tua. Makasih Bu. Oke, baik kita beri plus dulu untuk pelatihnya luar biasa. Kita beri kesempatan untuk adik-adik atlet ya untuk bisa bertanya seperti apa kedepannya, bagaimana untuk menghadapi PON ini. Boleh dong? Silakan. Ada yang bertanya, mungkin bonus seperti apa? Ini ada dari KONI loh, ada Pak Bahtiar, harapannya bagaimana, kesiapannya apa? Silakan. Silakan berdiri, sebutkan namanya. Kita demokrasi sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Khadafi. Saya ingin menanyakan kepada Bapak kita, Bapak Bahtiar, bagaimana upaya Bapak nanti ketika selesai PON, atlet-atlet ini apakah akan disediakan lapangan kerja atau diberikan pekerjaan yang layak untuk atlet yang berprestasi nanti. Terima kasih. Ada lagi, satu lagi, silakan. Nanti kita gini, silakan. Apa yang ada unek-uneknya silakan langsung. Bebas bertanya, ada Pak Bahtiar, ada pelatih. Mungkin selama ini pelatihnya marah-marah atau bagaimana? Ayo cepet silakan. Yang lain karena kita itu boleh silakan. Oke Kak Iqbal. Ini pelatih juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Box mohon izin Bapak, Ibu. Sebenarnya saya menyambung dengan ada kaitannya dengan pertanyaan Khadafi tadi bahwa kalau kita bicara mohon izin Bapak mungkin saya agak sedikit bercerita sebentar. Kalau persoalan latihan juara itu kan perlu proses Pak yang sangat panjang gitu. Jadi sampai dengan detik ini juga sebenarnya kan sangat panjang ini prosesnya itu untuk menjadi seorang atlet itu. Dari mulai pertama sekali ditempah dari mulai Kurata 1, artinya pertama sekali dia masuk ke dalam lingkungan Tarung Derajat itu sudah mulai terseleksi di situ sampai dengan ke tingkat Kurata 4. Artinya bagaimana mereka mempersiapkan diri untuk masuk ke dalam event pertama mereka itu dan kemudian mereka terseleksi lagi. Dan akhirnya sampai dengan di sini. Dan di sini saya rasa ini sudah cukup luar biasa ini persiapannya kemudian proses latihannya udah cukup sangat panjang saya rasa itu. Dan pengorbanannya itu sudah sangat besar saya rasa itu. Sampai di detik ini gitu. Nah kemudian setelah di sini itu mereka juara di kejuaraan di PON misalkan.
Dan kemudian pun bukan sekali aja juaranya, beberapa kali dia juara itu. Dan saya rasa itu pengorbanan sudah cukup sangat besar itu. Perjuangannya itu udah tidak terhitung lagi bagaimana itu. Untuk menjadi atlet aja sudah berjuang, apalagi untuk jadi seorang juara. Karena seorang juara itu saya yakin itu punya nilai lebihnya di situ. Terutama ya dalam segi pengorbanannya. Apa yang dikorbankan itu banyak sekali dikorbankan itu. Bahkan masa depan dia korbankan itu. Apa masa depannya itu? Kuliah dia korbankan. Hari ini Bapak, teman-teman saya yakin juga mereka berkorban kuliahnya itu. Izin segala macam. Kita kan nggak pernah tahu gimana kondisi di kuliahnya itu. Bahkan memang ada mata kuliah itu yang diulang-ulang sampai 7 kali ngulang gitu. Dan itu itu pengalaman Bu. Dan itu saya rasa itu pengorbanan itu. Dan mungkin bukan cuma saya aja. Dan yang sudah berkorban pun belum tentu berhasil. Nah ini yang harus kita apresiasi, bukan hanya sekedar bonus saja ini. Kalau persoalan bonus saja mungkin itu memang sudah bonus. Sudah mencapai targetnya udah dikasih bonus. Ini penghargaan dari pemerintah ada tidak? Penghargaannya itu apa? Ya kita hargailah teman-teman anak-anak yang sudah berjuang membawa nama baik daerah itu, kasih dia kesempatan kerja. Dan selama ini dari tahun 2012, PON 2016, PON di Jawa Barat, 2021 PON di Papua. Coba sekarang lihat itu. Tidak ada atlet-atlet yang berprestasi punya pekerjaan yang layak. Enggak ada. Enggak mengeluh, tidak mengeluh sampai dengan sekarang. Teman-teman juga masih latihan juga enggak. Cuman saya pengen perhatiannya semuanya itu. Termasuk Bapak Ketua mungkin bisa disampaikan ini. Karena kita punya tugas dan fungsinya masing-masing. Saya sebagai pelatih itu bertugas untuk membina teman-teman atlet itu menjadi berprestasi supaya bangga daerah, orang tua juga bangga gitu. Nah sekarang sudah jadi kebanggaan semuanya, tugas pengurus untuk menyiapkan lapangan pekerjaan buat mereka itu supaya bangga lagi, dan nanti bakalan ada impact-nya itu terhadap apa? Terhadap anak-anak yang mau masuk ke dalam organisasi, masuk dalam olahraga. Oh lihat itu Teh Rika itu sudah berjuang, sudah hebat dia itu. Nah itu kan menjadi batu loncatan juga untuk prestasi tarung derajat prestasi olahraga Aceh ke depan itu. Nah mungkin ini perlu menjadi perhatian khusus dari mulai 2012 sampai dengan sekarang belum ada itu. Mohon untuk kali ini mungkin bisa dipertimbangkan, bisa menjadi fokus utama bapak-bapak juga di KONI. Kita berjuang sama-sama, kita berjuang untuk prestasi, kita berjuang untuk masa depan. Itu aja palingan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sepertinya harapan untuk atlet semua, begitu ya? Sudah tersuarakan oleh Kang Iqbal. Ya atlet berprestasi juga, 3 medali emas ya. Papua, Pekanbaru ya. Pekanbaru Riau, Papua, Oh. Oke, Jawa Barat, Pekanbaru Riau, dan juga Papua, luar biasa. Nah ini tuntutannya sudah 3 kali, kebanggaan sudah diberikan untuk daerah Aceh khususnya ya Pak. Dan juga sekarang mereka juga pengen juga ada penghargaan lain begitu yang menatap masa depan mereka lebih baik. Seperti apa perjuangan dari KONI, Pak Batiar? Silakan. Baik, yang pertama tadi bagaimana sesudah pasca PON. Iya. Sudah selesai PON, itu yang pertama memang yang kita ya, terutama KONI di sini, mereka ini yang mendapat juara, itu kita bisa memberikan semacam penghargaan, apakah itu bonus yang melalui pemerintah. Yang kedua, karena mereka ini kalau sesudah dia selesai mengikuti kegiatan PON, usianya sudah lanjut, tentu dia mencari pekerjaan untuk masa depannya. Dalam hal ini memang itu ranahnya pemerintah. Kita KONI paling-paling mendorong, memberikan rekomendasi, kita urus mereka ini bisa diterima sebagai
tenaga kerja. Selama ini kita memberikan rekom beberapa atlet yang masuk ke ABRI, itu sudah cukup banyak. Baik dia polisi maupun angkatan darat, kita sampaikan kepada pimpinan supaya ini bisa diluluskan begitu. Memang apa yang disampaikan itu sebenarnya itu di depan itu pemerintah. Kita memberikan data, pemerintah yang mengambil suatu sikap untuk berkata. Kita lihat saja atlet baru pulang di Olimpiade. Kemarin dia mendapatkan 5-7 miliar uang. Udah itu dia diangkat sebagai PNS tanpa tes. Ini kan penghargaan yang diberikan oleh pemerintah adalah langsung dari presiden. Kita harapkan apa yang disampaikan hari ini supaya Gubernur Aceh itu mendengar bagaimana itu sesudah habis PON, habis istilahnya apa? Habis supah manisnya itu apa gimana? Manisnya itu pokoknya adalah pepatah. Ya, habis jadi dibuang begitu. Jadi udah dibuang aja begitu kan. Mereka ini taruhan nyawa, taruhan semua. Iya. Begitu lama dia mempersiapkan. Sampai dia sampaikan tadi kuliah juga bisa terbengkalai begitu. Yang dia tetap masa depan dia begitu. Yang kedua itu kita melihat bahwasanya ya pada umumnya itu anak-anak atlet kita ini mahasiswa. Memang di mahasiswa ini pun sama dengan pemerintah yang kita bilang tadi. Jadi ada bermacam-macam dosen. Saya kan dosen olahraga. Kalau dia mahasiswa di mata kuliah saya, dia ikut PON, terpilih dia ikut kejuaraan, ya udah kita berikan nilai yang terbaik daripada yang lain. Nah itu dia. Karena apa? Dia sudah membawa nama fakultas, sudah membawa nama daerah, instansi yang besar, itu memperjuangkan itu. Itu ada beberapa mahasiswa pasca dari atlet itu, atlet Anggar dulu, si Cut itu yang sekarang udah kerja itu. Malah dia nggak pernah kuliah sama saya, karena dia itu SEA Games, pelatnahnya di Jakarta. Ya udah kita luluskan aja. Itulah kita bantu. Karena anak-anak ini itu begitu, mungkin di bidang Pak Batiar, bidang olahraga kali ya, karena dosen olahraga begitu. Tapi yang lain mungkin nggak semuanya di fakultas olahraga begitu ya Pak. Inilah yang susah. Jadi persoalan kita memberikan pengertian. Memang saya itu memberikan pengertian kepada dosen-dosen karena ada semacam bagaimana ya, mungkin itu semua kepada orang jahat itu memang sulit itu kita gambarkan. Ya mudah-mudahan paling-paling kita sebagai orang KONI itu kita sarankan, kita usulkan supaya diberikan suatu kesempatan anak-anak ini mengikuti kegiatan latihan, tapi adalah dispensasinya. Udah itu kalau memang sulit sekali diberi tugas. Iya. Tugas yang dikerjakan para anak-anak itu. Oke. Kalau tadi Bapak katakan ada jalur khusus bagi mereka, tapi sekarang sudah dihapuskan ya seperti itu ya? Jalur khusus untuk tes? Ya seperti itu Pak. Bagaimana ini Pak perjuangan ke depannya lagi? Mereka kan punya jalur khusus ya, apalagi atlet berprestasi, seandainya masuk TNI, Polri seperti apa begitu Pak? Otomatis kalau jalur khusus kan diprioritaskan. Ini kalau sudah ke arah ke sana tapi itu, ini memperjuangkan masa depan mereka begitu. Ya. Perjuangan artinya begini Pak, KONI seperti apa memperjuangkan mereka, apalagi ini Aceh sebagai tuan rumah ini Pak ya. Memang ya kita sangat mengharapkan itu kita sebagai tuan rumah, anak-anak sudah berjuang untuk membawa harkat dan martabat orang Aceh ya. Tentu kita dari KONI ini yang paling kita memberikan rekomendasi, kita memberikan dorongan kepada pimpinan yang dia melakukan apakah mau masuk kerja sebagai kontrak itu. Jadi KONI berkewajiban untuk menyampaikan hal ini ke pimpinan. Alangkah mungkin sesudah PON tentu nanti insya Allah mungkin gubernurnya adalah orang KONI, ya kan?
mantan pengurus KONI, mantan ketua KONI. Mungkin kita bisa langsung itu. Semoga saja untuk ke depan mereka ada perhatian begitu ya, kita harapkan. Yang dapat medali emas itu kalau nggak bisa diterima PNS, bisa diterima untuk pegawai kontrak. Oke. Ya, itu mungkin menurut ahli masing-masing. Iya, minimal P3K atau seperti apa ya Pak, atau kita juga akan himbau kepada nanti pada pemerintah ya, terutama sekali supaya ini bisa tertampung, jangan sampai terkatung-katung anak-anak sudah juara, kan nggak mungkin itu. Baik. Memang kita mendengar itu banyak itu Bu, atlet-atlet yang malahan udah SEA Games lagi juara, dia hanya tempel ban itu kan di luar, ya mocok-mocok ke sana, waduh, kasihan juga memang kita lihat kan. Iya. Nah inilah perlu kita dari pemerintah kita himbau supaya ada perhatian lah. Iya. Ya kan? Tapi terus ya KONI mendekati pemerintah dalam hal ini perjuangkan nasib mereka ya Pak. Kita KONI itu tetap nanti Apalagi ini kan pemerintah langsung terjun ya dengan PON di Aceh, ya, begitu ya Pak. Jadi melihat. kita sebagai tuan rumah di sini. Oke. Boleh silakan Pak Yayan. Baik, saya adalah atlet, saya adalah pelaku olahraga dan saya ada pelatih. Sekarang saya pengurus, jadi semua alhamdulillah udah saya lakukan. Saya masuk ke Aceh belum PNS Bu. Saya ikut pasca tsunami, alhamdulillah saya masuk PNS karena waktu itu emang butuh banyak karyawan di Aceh PNS. Yang maksudnya begini, 2008 pas PON Kalimantan Timur, 2009 Pak Presiden SBY waktu itu di masa akhir jabatan membuat pengumuman khusus merekrut ASN itu dari mantan atlet melalui Menteri Olahraga Pak Adi Aksa Daud waktu itu. Waktu itu bisa Bu, kan ada aturan. Kan semua terbayar regulasi, rasional, realistisnya sudah ada. Rasionalnya adalah regulasi, realistisnya atlet yang sudah juara, kan sudah nyambung, kan gampang. Saya kan orang pemerintah nih ceritanya. Tergantung mau nggak bargaining power dilakukan, kepedulian. Nah sekarang kita ketuk sama-sama, bukannya tarung derajat seluruh cabur. Pak Gubernur mohon, suatu ketika Bapak menjadi pemimpin kami mohon diperhatikan. Karena hari ini kalian sudah juara. Ada juara 3 kali PON, saya pikirkan gitu. Nah, jadi coba contoh Pak SBY dulu. Mohon maaf ini bukan saya mencontohkan Pak SBY, mohon maaf. Beliau mau turun jadi presiden, itu buat kebijakannya luar biasa. Yang tadi Bapak katakan tadi. Dengan menterinya itu seluruh, malah Aceh dapat juga Bu alhamdulillah. Tarung derajat dapat 4 dari program itu. Perekrutan PNS dari prestasi. Kita ada 4 di Dispora semua waktu itu Bu. Juara PON Kaltim Bu. Kang Rajali, Kang Rahmasa, Kang Azman, sama Teh Nahida. Itu rekrutan dari juara-juara PON. Tarung dapat 4. Alhamdulillah sekarang jadi pelatih di Aceh. Nah, jadi tidak bisa kita bilang, sudah jadi PNS nggak mau melatih, enggak. Kami sekarang malah mereka jadi pelatih sekarang. Masih tetap aktif ya Pak, seperti itu ya. Saya masih melatih. Iya. Jadi alhamdulillah di rumah pun aman, ya kan. Kita pun latihan fokus, juara PON terus ya. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah seperti itu. Oke, yang terakhir sekali mungkin stressing sedikit Pak untuk closing kita. Harapannya seperti apa? Kesiapan mereka target untuk medali emas bagi atlet tarung derajat. Pak Yayan silakan. Ini sebenarnya strategi ya, cuma strategi tidak bisa saya buka. Nggak boleh bocor gitu Pak? Nggak boleh bocor, karena kan semua punya strategi. Iya. Ya, Mourinho pelatih bola punya strategi. Iya. Pep Guardiola juga pelatih bola punya strategi. Tadi saya pun punya strategi. Kami berpikir seperti tetap kami adalah sandarannya Rasulullah. Bagaimana beliau mengatur strategi perang Khandaq, perang Badar dan sebagainya. Kami belajar dari Rasulullah. Bagaimana kita menjadi tuan rumah yang baik, tetap menjunjung tinggi sportivitas, menegakkan kehormatan orang Aceh, ya sebagai orang yang mulia, tapi kita bisa jadi juara. Itu. Jadi itu emang mudah dikatakan, sulit dilakukan, tapi kami berusaha. Kami memuliakan tamu yang datang ke sini, seluruh 24 provinsi yang lolos di PON nanti kan, karena melalui BK PON mereka, kami menjadi yang terbaik, insya Allah. Terima kasih. Amin. Pak Bahtiar, harapannya seperti apa ini Pak? Kita tinggal menghitung hari ini, udah di ambang pintu Pak PON. Ya baik, kita sangat mengharapkan semua itu adalah kerjasama seluruh cabang dan para atlet, dan juga tidak luput dari doa dari pihak masyarakat yang nantinya akan menyaksikan jalannya Pekan Olahraga Nasional dimulai dibuka pada 8 September
oleh Presiden Republik Indonesia. Tentu ada waktu beberapa hari lagi ini kita sangat mengharapkan seluruh atlet betul-betul siap dan disiplin, penuh tanggung jawab dalam menghadapi PON ini untuk bisa membawa harkat dan martabat orang Aceh di kancah PON nasional dan bisa meraih masuk di 10 besar, insya Allah yang kita harapkan demikian. Saya pikir itu saja. Baik, Rika, singkat saja. Harapannya seperti apa? Harapannya ya kita juara umum lah. Bismillah, amin. Semoga diberikan yang terbaik. Doa, usaha, kita kencangkan lagi. Oke, baik. Kita beri plus dulu. Luar biasa, semoga saja untuk atlet cabang olahraga tarung derajat ini bisa meraih prestasi seperti yang sudah-sudah, mungkin bisa melebihi lagi ya, seperti itu ya. Sehingga juga kita harapkan juga perhatian pemerintah juga seperti apa bagi atlet yang berprestasi. Mudah-mudahan ada solusi, ada jalan begitu ya. Tapi yang penting semangat ya. Oke, baik. Terima kasih untuk narasumber kita, ada Wakil Ketua Umum BIMPRES KONI Aceh dan juga selaku Ketua Pelatda PON 2024 Aceh Sumut, Bapak Dr. Andes Haji Bahtiar Hasan MPD, dan juga ada pelatih utama tarung derajat Aceh Pak Yanian Rahmat AKS MSI, juga ada Rika Handaini selaku atlet seni gerak putri PON 21 Aceh 2024 yang sudah meraih prestasi luar biasa. Dan sebelum kita tutup, salam olahraga. Jaya. Salam olahraga. Jaya. Salam olahraga. Jaya. Box. Baik, pendengar Anda yang masih bersama kami, terima kasih. Oke, baik, boleh ya, silakan. Siapa kita? Aceh. Jiwa kita merah putih. Semangat kita sang juara. Untuk memasang juara. Langkah maju pasti menang. Kode Aceh Mas Box. Keren, yo. Luar biasa. Doa masyarakat Aceh, semoga atlet Aceh bisa meraih prestasi. Amin. Mudah-mudahan kita sebagai tuan rumah akan harapan kita adalah mencapai 10 besar ya, begitu ya. Dan perjuangan dari atlet kita juga tidak sia-sia, tetap semangat, tetap fokus, jaga kesehatan yang baik ya, sehingga kita kuat untuk menghadapi lawan ke depannya. Oke, terima kasih dan pendengar, tuntas sudah dalam dialog interaktif kita dunia olahraga untuk kesempatan hari ini terkait dengan atlet Aceh siap raih prestasi pada PON 21 Aceh Sumatera Utara 2024. Kita pamit undur dari ruang dengar Anda, kita langsung kembali ke studio RRI Banda Aceh, Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.